Satu inovasi kecil di laboratorium tahun 1969 mengubah seluruh industri hiburan hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang evolusi media digital dan hiburan. Perkenalkan, nama saya Joshua Rowo. Journalism University menjadi referensi utama saya dari artikel yang berjudul The Digital Media Evolution, Milestone that Redefine Communication. Kenapa saya menggunakan sumber ini? Yang pertama, karena akurasi akademis, dan yang kedua, karena netralitas informatif. So, apa yang terjadi? Transformasi media dan hiburan digital ngebalik total cara kita bikin, sebarin, dan nikmatin konten skala global. Dimulai dari CD, DVD pada tahun 1980-an, berlanjut dengan internet dan komputer pribadi di 1990-an yang mempopulerkan format MP3 dan JPEG, hingga munculnya media sosial dan layanan streaming pada awal 2000-an yang membuat hiburan lebih mudah diakses. Perkembangan ini terus berlanjut dengan teknologi video, HD, CGI, serta kini mencakup kecerdasan buatan realitas virtual, Web 3.0, dan Metaverse. Setiap inovasi tidak hanya menghadirkan cara konsumsi baru, tetapi juga mengubah model bisnis dan mempercepat transformasi industri hiburan ke arah yang semakin imersif, personal, dan inklusif. Di mana ini terjadi? Transformasi ini tidak terjadi di satu tempat. Evolusi ini dimulai di laboratorium militer Amerika, berkembang di kampus-kampus Eropa, lalu meledak di Silicon Valley dan Asia Timur. Dan sekarang, seluruh dunia ikut bergerak. Lalu mengapa ini bisa terjadi? Perubahan ini tidak terjadi di dalam ruang hampa. Ada tiga kekuatan besar yang mendorongnya. Yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi. ARPANET dan WWW. Tahun 1999, ARPANET lahir cikal bakal dari internet, yaitu Google dan lainnya. Lalu, tahun 1991, Tim Berners-Lee membuka World Wide Web atau WWW tadi, yang memungkinkan semua orang berbagi informasi. Inilah awal era digital. Lalu kemudian, ada iPhone dan era mobile. Tahun 2007, Steve Jobs meluncurkan iPhone. Seketika, internet berpindah dari desktop ke saku kita. Konsumsi media pun menjadi personal, instan, dan terus-menerus. Dan sekarang, AI, Netflix, TikTok. Kini, bukan kita yang mencari konten, melainkan algoritma yang memilikannya. Dari rekomendasi Netflix hingga For You page di TikTok, semuanya didesain untuk menarik perhatian kita. Dua, perubahan budaya konsumsi. Di era siaran, konsumsi media itu satu arah dan udah ditentuin jadwal. Audiens cuma pasif ngikutin siaran radio atau TV. Lalu, di era digital awal, audiens nggak lagi pasif. Mereka sekarang aktif dan bebas nentuin sendiri kapan mau nonton atau dengerin, time shifting. Lalu kemudian di era streaming dan mobile, di tahun 2010 hingga hari ini, konsumsi konten udah on demand, bisa di banyak platform dan makin personal karena algoritma yang custom rekomendasi buat kita. Dan yang terakhir adalah dorongan ekonomi digital. Awalnya, ekonomi digital digerakkan sama model iklan dan jualan online basic. Seiring makin luasnya penggunaan internet, di era platform dan ekosistem, marketplace mulai muncul buat nyambungin penjual dan pembeli secara langsung. Begitu ekosistem digital makin matang, di era data dan personalisasi, data pengguna berubah jadi aset yang berharga. Ini jadi bahan bakar buat bisnis digital terus berkembang dan ngelahirin model-model bisnis baru yang makin inovatif. Next, kita masuk ke tokoh-tokoh kunci. Yang pertama adalah Tim Berners-Lee. Dia adalah penemu World Wide Web yang memungkinkan internet publik. Kemudian ada Steve Jobs yang memimpin revolusi mobile dengan iPhone. Kemudian diikuti oleh Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, simbol era media sosial. Kemudian Reed Hastings, gak mau kalah, dia sebagai pendiri Netflix, pelopor distribusi konten on demand. Lalu kemudian Kevin Systrom pun mengikuti dengan membuat Instagram, memperkenalkan visual centric culture. Dan yang terakhir adalah Zhang Yiming, pendiri ByteDance atau TikTok yang menciptakan teknologi algoritma konten adiktif. Jika kita lihat di Indonesia, ada 3 orang. Menurut saya, yang pertama adalah Raditya Dika, penulis blogger yang sukses besar di YouTube. Lalu kemudian ada Najwa Shihab yang memindahkan jurnalisme ke ranah digital dengan narasi. Dan yang terakhir adalah Atta Halilintar, simbolisasi kreator ekonomi lokal yang mendunia. Selanjutnya, Lini Masa. Di tahun 1980-an sampai 1990-an, era analog, radio, TV, dan media cetak mendominasi hiburan dan informasi dengan konten terbatas, terjadwal, dan audiens yang pasif. Lalu di tahun 1990 sampai tahun 2000, awal revolusi digital, Web 1.0 menghadirkan situs statis seperti Yahoo dan AOL. Lalu Napster juga menguncangkan industri musik yang membuka jalan untuk digitalisasi besar-besaran. Lalu di tahun 2000 sampai 2010, muncullah media sosial dengan user-generated content, yaitu contohnya YouTube, di mana memungkinkan semua orang menjadi content creator. Di MySpace, Facebook mengubah komunikasi dari satu arah menjadi interaktif. Lalu di tahun 2010 hingga 2020, era mobile dan streaming, smartphone mempercepat konsumsi konten mobile, Netflix merevolusi model distribusi film lewat streaming, lalu TikTok memperkenalkan konten pendek berbasis algoritma. Hingga akhirnya di tahun 2000 sampai hari ini, di era imersif dan AI, Metaverse, VR, AR, dan AI generatif seperti ChatGPT dan Deepfake mendefinisikan ulang hiburan digital dan produksi konten. Lalu apa dampak evolusi ini pada zaman dulu?
Yang pertama, revolusi komunikasi. Internet mengubah komunikasi dari satu arah, yaitu TV, menjadi interaktif seperti blog dan lainnya. Contohnya peluncuran MySpace nih di 2003 dan Facebook 2004 yang memungkinkan pengguna membuat profil pribadi dan berinteraksi secara online. Pada tahun 2005, MySpace bahkan melampaui Google dalam jumlah kunjungan halamannya. Yang kedua adalah transformasi konsumsi hiburan. Napster menghasilkan industri musik fisik. YouTube membuka era kreator independen dan Netflix mulai menggeser model bisnis TV kabel. Napster ini membuat pengguna berbagi file musik MP3 secara gratis yang mengganggu model bisnis industri secara tradisional. Meskipun ini ditutup pada tahun 2001 karena pelanggaran hak cipta, Napster memicu lahirnya platform lain seperti LimeWire dan BitTorrent. Dan yang ketiga adalah perubahan identitas dan budaya. Internet mempercepat globalisasi budaya, memudahkan akses ke konten asing, tetapi juga menimbulkan fragmentasi dalam preferensi hiburan. Contohnya nih MTV yang diluncurkan pada 1981. Awalnya menayangkan video musik yang mencerminkan budaya barat. Namun, dengan ekspansi global dan munculnya internet, penonton mulai mengakses berbagai genre musik dan budaya dari seluruh dunia yang mengubah selera dan identitas budaya mereka. Analisis saya, pasti ada kesempatan dan keterburukan di masa itu. Siapapun bisa jadi terkenal tanpa modal besar, informasi lebih cepat, mudah diakses. Media lokal punya kesempatan bersaing global. Tetapi keterburukannya adalah industri musik dan media konvensional tergerus. Kebanjiran informasi seperti hoax overload, echo chamber. Dan yang ketiga, konten dangkal dan viral mengalahkan konten yang berkualitas. Misalnya nih, untuk kesempatannya, si Obama ini selama pemilihan presiden AS di 2008, dia memanfaatkan media sosial untuk kampanye, menjangkau pemilih muda secara efektif. Namun keterburukannya adalah Napster, layanan berbagi file, menyebabkan penurunan penjualan musik fisik. Tower Records, salah satu toko musik terbesar, mengajukan kebangkrutan pada 2004 akibat penurunan penjualannya. Bayangin. Bentar, minum dulu. Lalu apa dampaknya pada saat ini? Yang pertama, dominasi kecerdasan buatan dan algoritma. Konten kini lebih sering ditemukan melalui rekomendasi algoritma daripada pencarian manual. TikTok, YouTube, dan Netflix ngandelin data perilaku pengguna buat kasih konten yang dipersonalisasi sesuai selera kita. Yang kedua, realitas mobile dan kehidupan 24/7. Penggunaan perangkat mobile meningkat drastis dengan rata-rata orang menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di depan layar. Munculnya FOMO, fear of missing out, doom scrolling, dan kelelahan digital. Ketiga, ekonomi kreator dan ketergantungan pada platform. Munculnya ekonomi kreator di mana individu dapat menghasilkan pendapatan melalui konten digital. YouTuber, streamer, podcaster, dan influencer sekarang makin umum dan jadi bagian dari ekosistem kerja digital. Dan yang keempat adalah virtual reality dan deepfake. Batas antara dunia nyata dan digital semakin kabur dengan kemajuan teknologi seperti AI voice changer dan deepfake ngebuat konten yang mirip banget sama nyata. Bikin orang makin susah ngebedain mana info beneran, mana yang palsu. Analisis saya, pasti ada peluang dan ancaman. Untuk peluang, demokratisasi konten. Siapapun bisa jadi suara global. Pekerjaan baru di ekonomi kreator. Namun ancamannya adalah disinformasi, manipulasi, dan kecanduan algoritmik. Dan juga ketidakstabilan karir dan ketergantungan pada platform. Orang yang menggunakan peluang. Dita Kerang yang dulu hidup di rumah gubuk dengan orang tua petani, kini sukses menjadi content creator, bahkan memperkerjakan orang. Namun ancamannya adalah misalnya Setborn, seorang live streamer dengan slogan beras habis, live solusinya, menjadikannya ketergantungan pada platform TikTok untuk terus live streaming. Signifikansi terhadap Indonesia. Tentunya ada pergeseran budaya dan identitas nasional. Media digital memudahkan akses terhadap budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal dan identitas nasional, terutama di kalangan remaja. Di sisi lain, media digital juga membuka peluang buat promosiin dan lestarikan budaya lokal lewat konten kreatif yang bisa nyentuh audiens yang lebih luas. Tentunya juga berdampak pada ekonomi dan peluang baru. Evolusi media digital mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Dengan munculnya berbagai platform e-commerce dan peluang bisnis online. Lewat media digital, UMKM dan kreator konten bisa ngejual produk dan karya mereka ke pasar yang lebih gede dan cara yang lebih efisien. Tentunya pasti ada tantangan keamanan dan etika digital. Kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui media digital juga membawa tantangan seperti penyebaran hoax dan informasi yang menyesatkan. Makin banyak orang yang pakai media digital, makin gede juga resiko kejahatan cyber dan pelanggaran privasi. Jadi butuh perhatian dan penanganan serius nih. To close it right, era digital ngasih kita kekuatan buat ngelola informasi semaunya. Tapi tanggung jawab buat tetap bijak dan etis juga makin penting. Mari kita manfaatkan teknologi untuk membangun koneksi yang lebih dalam, memperkaya budaya, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jangan biarkan algoritma menentukan siapa kita. Jadilah pengguna yang sadar, kreator yang bertanggung jawab, dan warga digital yang bijak. Saya Jose Susloruwu, thank you.